warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para asatidz wal hujjat, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang kami hormati, kepada Ketua Masjid Silaturahmi yaitu Bapak Ustadz Rohadi, dan para pengurus yang lainnya, Bapak Ustadz Mustamin, Bapak Ustadz Ahmad Supriyadin, dan juga kepada para orang tua kita, kesepuhan kita, Bapak Orani, Bapak Haji Nismo, Bapak Haji Tosri, dan juga Bapak Haji PI dari Masjid Syiar Islam. Alhamdulillah, para remaja, para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali kepada hancak. Hancak itu kalau dalam bahasa Indonesia kajian awal, arti kitab yang lebih dulu dibaca. Jadi malam hari ini kita kembali kepada hancak awal pembacaan kitab Sulamut Taufik. Kita refreshing, jalan-jalan Pak. Jadi kalau ngaji tasawuf dulu takutnya ketinggian, ngaji fikih dulu juga takutnya kita hatinya kurang tertata. Ya kita coba balik ke awal pembacaan kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan hatam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ba'di ma'asil udhun. Fasal ini membahas tentang fi ba'di ma'asil udhun, sebagian atau bagian-bagian tentang ma'asil udhun, maksiatnya telinga kita. Celi urang kudu dikanyahokeun naon tah maksiatna anu biasa sok dilakukan ku celi urang. Wa min ma'azil udhuni al-istima'u ila kalami qaumin akhfauhu anhu. Yang pertama, bagian dari maksiat telinga kita al-istima'u, mendengarkan, al-isga'u, yakni al-isga'u, mendengar dengan memperhatikan. Jadi ada istima', ada sima'. Dalam bahasa Arab ada sima', kalau sima' mendengar, tapi kalau istima' mendengarnya bil isgo, dengan konsentrasi. Jadi ada perbedaan. Kalau simak mendengar ada bagian yang tidak terdengar, tapi kalau istima al isgo ngedengerinnya fokus serius.
ila kalami qaumin, mendengarkan dengan seksama, dengan serius, ila kalamin, kepada satu pembicaraan, sadiratin min qaumin, pembicaraan yang keluar, min qaumin, dari satu golongan, dari satu kelompok, akhfaruhu anhu, yang pembicaraan itu akhfaruhu anhu, dirahasiakan, anhu, darinya. Misalnya contoh, 5 orang sekelompok remaja sedang berbicara satu masalah urusan yang terkait remaja. Kemudian ada seseorang yang mana pembicaraan 5 orang tersebut akhbaruhu anhu, dirahasiakan, ditutupi, jangan sampai terdengar oleh orang tersebut. Orang tersebut si fulan datang, al-istima'u, dia ngedengerin, wal isma'u, konsentrasi. Iya, ngomong kenaon sih, diperhatikan, laga main handphone, tapi ininya konsen ngedengerin omongan 5 orang ini. Al-istima'u al-isga'u ila kalami qaumin akhbaru anhu, itu pembicaraan ditutupin sebetulnya, anhu, darinya, jangan sampai orang itu ngedengar, tapi dia malah mendengar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, qala al-Hisni fi kitab fi qaumin nufus, berkata Syekh Al-Hisni di dalam kitab Qaumun Nufus, ada hadis mengatakan begini nih, hadis sahih. Hadis sahih ini ditulis oleh Syekh Al-Hisni dalam buku beliau yang diberi nama Qaumun Nufus. Coba kita lihat hadisnya. Min riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunayhil anuku yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, man istama'a, siapa orang yang konsentrasi, memperhatikan, mendengarkan, ila hadithi qaumin, kepada pembicaraan sekelompok manusia, wa hum lahu karihun, sedangkan mereka yang sedang berbicara lahu karihun, tidak menyukai keberadaannya, subba fi udunayhil anuku yaumal qiyamah, maka di hari kiamat orang tersebut kedua telinganya subba, dikucurkan, al-anuku, dikucurkan oleh benda yang dinamakan al-anuk. Anuk dalam bahasa Arab, wa huwa ar-rasul mudabu, yang dimaksud anuk dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anuk itu adalah ar-rasul mudabu, cairan timah yang mendidih, cairan timah yang sangat panas. Orang yang suka ngedengerin obrolan orang lain, padahal orang tersebut nggak suka adanya dirinya hadir bersama mereka di hari kiamat, subba fi udunayhil anuku yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti kedua telinganya dikucurkan oleh cairan timah yang sangat panas.
Timah yang cair itu panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Timah yang sudah berbentuk peluru saja, kalau ditembakkan ke tubuh orang, ditembakkannya jarak dekat, itu akan meninggalkan bekas hitam di lubang tembakannya. Itu peluru. Ada misiu. Ini bagaimana kalau timahnya masih cairan? Itu panasnya luar biasa. Peluru ditembaki jedor jarak dekat, itu bekas tubuhnya, bekas lubang tembakannya akan meninggalkan warna kehitaman. Bagaimana kalau cairan timah yang panas? Masya Allah. Ini timah ya, timah. Kemudian selanjutnya, wa ilal mizmari, termasuk juga bagian dari maksiat telinga kita al-istima'u, mendengarkan atau mendengar ilal mizmari, kepada mizmar. Coba kita lihat mizmar itu apa maknanya. Tapi kalau kebanyakan orang menerjemahkan mizmar itu seruling. Coba kita lihat. Bikasril mimi, bacanya dengan mengkasrohkan huruf mim, mizmar. Wa huwa ma yudrabu bihi ma'al autari. Yang dinamakan mizmar itu adalah ma yudrabu bihi ma'al autar, satu benda yang dipukulkan, satu benda yang digesekkan, ma'al autari, dengan beberapa buah senar, benang. Berarti artinya apa? Bukan gitar, biola. Biola kan, biola digesek tuh, menimbulkan suara karena ada gesekan senar, ya, ada gesekan tali senar dengan senar. Kemudian wa huwa mizmarun iraqiyun, mizmar ini disebut mizmarun iraqiyun, itu yang disebut dengan mizmar orang bangsa Irak. Bangsa Irak itu nyebutinnya biola itu disebut mizmar. Orang Irak. Kama qala Syekhul Islam fil Fathi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam fil Fathi di dalam kitab Al-Fathu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal tanburi bidomito, kemudian juga mendengar tonbur. Tonbur itu tamborin. Nah, mizmar itu bisa artinya gitar gambus, bisa kan, gitar gambus itu digesek. Ah, sejenis keroncong. Beda daerah, beda bahasa. Intinya mah itu. Kemudian wafil hadisi, ada di dalam hadis disebutkan, manis tama'a, barang siapa yang suka mendengarkan alat al-malahi fid dunia, alat benda al-malahi yang membuat manusia jadi lalai. Jadi dalam Islam itu alat musik itu disebut alat al-malahi, alat-alat yang bikin manusia jadilah lalai. Di dunia, siapa orang yang suka mendengarkan alat musik di dunia, lam yasma qira'ata qurra'i ahlil jannah, maka orang tersebut tidaklah bisa mendengar qira'ata qurra'i ahlil jannah,
Itu orang nanti kalau seandainya ditakdirkan masuk surga tapi suka dengar musik waktu di dunia, lam yasma' qira'ata qurra'i ahli jannah. Ini orang gak akan pernah merasakan nikmatnya suara qori di dalam surga. Jadi di dalam surga itu nanti ada qori itu ngumpul. Kita ngedengar qori Haji Muhammad Z.A. terus lagi qori yang tentara, itu enak banget. Bagaimana kalau qori ahli surga? Waduh, luar biasa. Dengar suara qori internasional itu apa ya? Hati itu terasa hening, nyaman, enak. Apalagi qori ahli surga. Coba kita lihat siapa qori ahli surga di antaranya. Hah? Sobra. Siapa yang ngomong? Siapa yang benar? Coba lihat di sini yang disebutin ada berapa? Minhum, di antara qori ahli surga. Si Padil nggak termasuk. Coki lagi. Yusufu, pertama di antaranya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bukan Usuf kok. Kalau Usuf bapaknya si Pati mana? Bukan. Kedua, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara qoli ahli surga adalah baginda Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf, Nabi kita, kanjeng Nabi. Terus lagi di dalam kitab lain disebutkan salah satunya Nabi Daud alaihi salam. Qoli ahli surga, qoli dunia aja enak. Bagaimana qoli ahli surga? Kemudian selanjutnya wasairil aswatil muharramati. Selanjutnya termasuk maksiat telinga mendengarkan sairi aswatil muharramat, suara-suara yang diharamkan. Banyak di antaranya tatibli kubatin, seperti mukul tibli, gendang yang besar. Gendang yang besar. Tahu gendang di sini mungkin yang dimaksud gendang di sini gendang-gendang yang dipakai untuk hal-hal yang melanggar aturan rokok. Kalau beduk hukumnya apa? Beduk hukumnya apa? Nih beduk itu tiblim itu bisa diartikan beduk besar. Beduk itu hukumnya apa? Hukumnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang diperbolehkan, enggak termasuk haram. Makanya Haji Misno beli beduk agak dosa. Orang termasuk kebaikan kok. Tanda maksudnya waktu maghrib. Ada saya punya buku yang membahas tentang beduk. Jadi beduk itu diperbolehkan oleh para ulama. Ada bukunya saya. Beduk aja boleh, apalagi atro. Benar nggak? Benar aja rumah aja. Nah kemudian selanjutnya tadi saya tawakuf ya. Jadi kalau memang membawa kebaikan silakan. Kalau memang ada hal-hal yang negatif, ya, lebih baik nggak usah. Ya selama ada niat positif, ya selama ada niat positif jalani. Wakaman yad'aku bifahsyin, termasuk juga nih, termasuk perbuatan dosa. Kaman seperti orang yad'aku bifahsyin, orang yang tertawa bifahsyin dengan sebab ucapan-ucapan jorok.
ngedenger ketawa itu dosa lu. Joki itu Ustaz Joki kaman yadhaku bifahsin, seperti orang yang tertawa bifahsin dengan sebab ucapan jorok. Ngedengar terus dosa. Makanya dosa kita banyak. Ya Allah, kalau lagi ngumpul-ngumpul begini suka bercanda. Makanya saya suka bilang sama anak-anak, kalau lagi kumpul ada bercanda-bercanda itu ikhlasin aja udah, ya ikhlasin aja, lepas aja hati, jangan sampai ada ada membondok di hati. Kalau ada bondok di hati, ya udah jadi dosa. Kita suka bercanda, kalau serius terus juga kayak gimana. Kemudian wakilin, termasuk juga orang yang tertawa dengan sebab ucapan yang mengandung dusta. Ucapan yang mengandung dusta, kemudian ada tertawa yang ditimbulkan, ngedengar ketawanya juga termasuk perkara yang diharamkan. Bikhilaf bima idza dakhala alaihi sima'u qabran wa karahu. Berbeda dengan keadaan, berbeda dengan kasus idza dakhala alaihi sima'u, apabila mendengarnya itu terjadi qabran karena terpaksa. Kita mendengar omongan orang yang buruk, ngedengarnya itu kohron karena terpaksa. Saya lagi beli sesuatu di warung itu ada beberapa orang yang ngomongin kejelekan orang lain. Saya yang beli sesuatu di warung jadi ngedenger tuh. Nah itu mah terpaksa tuh, kohron. Berbeda dengan hal seperti itu, wakarorahu, dan dia membencinya, tidak menyukainya, artinya mengingkari, oh ini nggak benar, cuma karena terpaksa akhirnya ngedengar. Kalau kayak begini mah enggak dosa, enggak termasuk dosa. Bikhilaf bima idza radiya walau qadran ma yahrumu dzalika. Berbeda dengan kasus idza radiya anhu, apabila orang tersebut yang mendengarkan ucapan haram, radiya, ridho, senang. Ini lagi di warung ada beberapa orang ngomongin orang lain. Belinya udah dikasih barangnya, udah dibayar kembaliannya udah, tapi tertarik nih dengan obrolan orang di warung. Itu namanya rodiah, dia ridho, dia seneng, ya, walau kohron, sekalipun awalnya nggak sengaja, terpaksa karena ceritanya menarik, jadi didengerin, malah itu ngobrol. Wayah rumudalika, hal yang demikian itu diharamkan. Lagi sampai begitu kan, siapa sih itu ya? Oh ini tuh emang brengsek tuh orang. Walazimahul inkar, dan wajib baginya al-inkaru, ingkar, mesti ada penolakan. Artinya kalaupun kita mendengar ucapan yang tidak baik dari orang lain tanpa kesengajaan karena faktor terpaksa mendengar, nah kita harus ingkar di dalam hati. Walazimahul inkaru, dan wajib baginya mengingkarinya. Ina idin, ketika itu, wal izalatu in qadara ala dzalika ma'a kaunihi mukallafan musliman. Wajib menghilangkan in qadara ala dzalika, kalau memang mampu. Lu ngapain sih, ngomongin siapa sih lu? Ngomongin dia? Bukan. Gosip gak bagus, fitnah itu fitnah. In qadara, kalau memang mampu. Kalau memang mampu, kalau nggak mampu ya
Jangan ada dalika terhadap hal yang demikian, maka kau ini mukallafan musliman, bersamaan dengan kau ini keberadaannya mukallafan musliman, orang yang mukallaf musliman dan juga orang muslim. Wajib kalau kita bermukallaf, wajib mengingkari, wajib menolak. Faslun fi ba'di ma'asil aidi wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah dan Anda, yang salah dari kebodohan diri saya.